Semua bermula ketika pada tanggal 15 Oktober 2019, Mai Nuriawati, wanita berusia 28 tahun warga Kelurahan Jalan Asri Katon, Kecamatan Pakis Malang, melapor ke Polrestabes Surabaya bahwa Bangkit Magnutudunirat suaminya sudah lebih dari 24 jam tidak ada kabar dengan dugaan telah diculik oleh sekelompok orang di depan kantor dealer Suzuki UMC Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Selanjutnya, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menerjunkan tim unit Jatanras untuk melakukan penyelidikan, mulai dari mengumpulkan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti petunjuk di TKP, dan akhirnya menemukan indikasi bahwa Bangkit pada 14 Oktober 2019 dipaksa oleh sekelompok orang agar masuk ke dalam mobil Suzuki R3 di depan kantor UMC Suzuki tersebut, usai Bangkit mengikuti training kerja di sore harinya. Namun, pada Rabu 16 Oktober 2019 malam, polisi justru memperoleh kabar penemuan jasad seorang pria di Sungai Watu Ombo, daerah Cangar, Batu Malang, Jawa Timur. Setelah dilakukan identifikasi, ternyata itu adalah jasad Bangkit Magnutudunirat yang sehari sebelumnya dilaporkan oleh sang istri telah diduga menjadi korban penculikan. Saat ditemukan, kedua tangannya masih terikat serta wajah dan badannya penuh luka akibat penganiayaan. Bangkit Magnutudunirat, pria berusia 31 tahun, yang aslinya berasal dari Desa Karangbudi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini, menikah dengan Mai Nuriawati pada bulan April 2019 yang merupakan warga Pakis Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, sejak menikah itulah, Bangkit mulai tinggal bersama istrinya di Malang, Jawa Timur. Berarti, Bangkit dan istrinya ini masih pengantin baru ya? Dan saat kejadian itu, si istri sedang mengandung menginjak 7 bulan. Bahkan 3 hari sebelum kejadian, Bangkit baru saja mengadakan acara untuk menyambut 7 bulanan kehamilan sang istri. Bangkit ternyata masih terhitung baru bekerja sebagai sales di UMC Suzuki Cabang Batu sejak September 2019. Nah, karena merupakan karyawan baru, Bangkit lalu dijadwalkan harus mengikuti training kerja sebagai sales yang bertempat di kantor UMC Suzuki Surabaya di Jalan Ahmad Yani selama 3 hari dimulai hari Senin tanggal 14 hingga Rabu 16 Oktober 2019. Namun baru hari pertama mengikuti training, Bangkit didatangi sekelompok orang yang memaksanya memasuki sebuah mobil pada Senin 14 Oktober sore usai dirinya mengikuti training. Sementara polisi terus melakukan penyelidikan, ternyata di jagat maya telah tersebar sebuah video yang menampilkan detik-detik saat Bangkit dipaksa oleh beberapa orang untuk memasuki sebuah mobil. Video tersebut ternyata direkam diam-diam oleh salah seorang teman Bangkit yang juga merupakan seorang karyawan sales Suzuki asal Malang di hari kejadian. Kamis, 17 Oktober 2019, atau tepatnya 3 hari dilakukannya penyelidikan, polisi akhirnya berhasil meringkus 4 dari tersangka, diantaranya adalah seorang wanita bernama Rulin Rahayu Ningsih, berusia 32 tahun, dan Babang Irawan 27 tahun, suami dari Rulin. Mereka berdua merupakan warga perumahan Magersari, Sidoarjo. Lalu, M. Rizaldi Firmansyah, berusia 19 tahun, warga Dinoyo, Surabaya, serta Kresna Bayu 22 tahun, warga Nyamplungan, Surabaya. Sedangkan 2 tersangka lainnya yakni Alang Reski, 27 tahun, warga Jalan Stasiun, Kecamatan Taman, Sidoarjo, ditangkap pada Jumat 18 Oktober di Masangan Wetan, Sidoarjo. Kemudian Muhammad Imron Rusadi berusia 20 tahun, warga Jatirejo, Kecamatan Sugio, Lamongan, ditangkap pada keesokan harinya Sabtu 19 Oktober di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Jadi diceritakan oleh Babang Irawan yang merupakan salah satu pelaku, pada Senin 14 Oktober pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Rulin, istri dari Bambang yang memang bekerja di kantor dealer Suzuki Jalan Ahmad Yani, Surabaya, baru mengetahui jika Bangkit berada di kantor tersebut dalam rangka juga mengikuti training kerja, kemudian menghubungi suaminya yakni Bambang Irawan mengabarkan terkait keberadaan Bangkit itu. Kepada Rulin, Bambang meminta agar istrinya itu mencoba mengulur waktu agar Bangkit tidak pergi dari kantor UMC Suzuki tersebut sampai Bambang datang, karena Bambang saat itu masih bekerja, dan Rulin menyanggupinya. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, saat Bangkit telah usai mengikuti training, Rulin lalu mengajaknya ngobrol untuk mengulur waktu hingga suaminya datang. Tapi belum lama ngobrol, Bangkit justru berpamitan hendak berencana pergi. Rulin berusaha mencegahnya, bahkan meminta security untuk mengamankan Bangkit dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang di antara mereka. Sekitar pukul 16.30 waktu setempat, suami Rulin yakni Bambang Irawan datang bersama 3 orang temannya, Bayu, Alang, dan Imron.
Kedatangan mereka tersebut memicu cekcok dengan Bangkit, karena ia hendak dipaksa untuk ikut masuk ke dalam mobil Suzuki R3 Nopol Polisi W1805VB milik Bambang. Kepada karyawan lain, para tersangka ini mengatakan jika Bangkit akan dibawa ke kantor polisi untuk menyelesaikan urusan hutang piutang, karena itu karyawan lain yang tidak mengetahui permasalahannya, kemudian malah membantu meminta Bangkit agar menurut saja untuk memasuki mobil tersebut. Di dalam mobil, Bangkit sudah mulai mendapatkan pukulan dari Bambang. Sekitar pukul 16.40, ketika mobil melintas di Jalan Ketintang, Surabaya, mobil yang dikendarai Bambang tersebut menabrak sebuah mobil Honda Brio karena Bangkit terus memberontak di dalam mobil hendak melarikan diri. Hingga akhirnya, Bangkit berhasil melompat keluar mobil dan sempat meminta tolong. Nah, warga sekitar lokasi, yang awalnya hendak menolong Bangkit, lalu mengurungkan niatnya nggak jadi nolongin karena para pelaku meneriaki Bangkit dengan kata maling. Hingga akhirnya, Bangkit dibawa kembali masuk ke dalam mobil oleh para pelaku dan dibawa lagi kembali ke kantor UMC Surabaya untuk menyelesaikan urusan ganti rugi kecelakaan dengan mobil Honda Brio yang ditabrak Bambang tersebut. Setelah itu, kemudian datang tersangka lain yakni satu teman lainnya dari Bambang yang bernama Rizaldi untuk bergabung ke dalam mobil pelaku ini. Sementara Rulin tidak ikut dengan mobil tersebut. Bangkit lalu dibawa kembali dengan mobil dan selama perjalanan inilah Bangkit terus dipukuli secara bergantian dengan lebih parah dari sebelumnya hingga tak berdaya. Awalnya, salah seorang pelaku akan menggunakan sajam yang sudah disiapkannya untuk menghabisi Bangkit. Tapi pelaku lain yakni M. Imron mengusulkan untuk membuangnya saja ke jurang di wilayah Cangar, Batu Malang, karena di sana dikenal sebagai kawasan yang sepi. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, mereka tiba di jembatan Cangar, Sungai Watu Ondo, Batu Malang. Tersangka Bambang bersama 4 orang temannya menarik Bangkit keluar mobil. Pada kesempatan ini, Bambang sempat membenturkan kepala Bangkit ke besi penghalang jembatan beberapa kali hingga benar-benar lemas. Kemudian, ia mendorongnya hingga Bangkit terjerumus ke dalam sungai sedalam 50 meter itu. Akhirnya, pada keesokan harinya lah, Rabu, 16 Oktober barulah Bangkit ditemukan dalam keadaan tewas di jurang sungai bawah jembatan yang dalam dan sunyi itu setelah dilakukan pencarian. Diceritakan, dahulu sebelum Bangkit Magnitudo Dunirat, si korban tersebut menikah dengan istrinya May Nuryawati. Pada April 2019, ternyata ia dulunya pernah berpacaran dengan Rulin Rahayu pada tahun 2015 hingga 2017. Dalam kurun waktu 2 tahun berpacaran dengan Rulin itu, Bangkit masih bekerja sebagai sales marketing di sebuah bank swasta di Surabaya. Sedangkan Rulin saat itu sudah bekerja di kantor UMC Suzuki Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, tempat Bangkit mengikuti training sebelum ia diculik. Masalah antara Rulin dengan Bangkit bermula saat Rulin meminta bantuan Bangkit untuk menjualkan mobil Suzuki Swift milik Rulin pada 2015 yang kemudian laku 93 juta rupiah. Namun, menurut Rulin, Bangkit hanya menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah saja pada Rulin. Sementara sisanya, Bangkit selalu berkilah ketika Rulin memintanya. Bukan hanya itu, masih dari keterangan Rulin, Bangkit juga pernah mengajukan kredit mobil yakni 1 unit Toyota Yaris pada tahun 2016. Namun pengajuan kreditnya atas nama Rulin. Saat itu Rulin setuju saja, karena termakan bujuk rayu Bangkit yang berjanji akan menikahi Rulin kelak dan mobil tersebut sebagai bentuk investasi mereka berdua. Tapi, beberapa bulan kemudian tepatnya pada awal 2017, hubungan mereka tersebut justru kandas dengan mobil kreditan tersebut dibawa oleh Bangkit. Rulin awalnya tidak peduli dengan mobil itu. Namun belakangan masalah muncul karena ternyata kredit mobil itu macet alias Bangkit tidak membayar cicilan mobil. Karena pengajuan kredit mobil atas nama Rulin, tentu saja dialah yang dikejar-kejar oleh debt collector meskipun mobil tidak berada di tangannya. Masalah semakin runyam saat Bangkit justru menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi. Alhasil, Rulinlah yang mau tidak mau harus membayar cicilan mobil dengan nilai 145 juta rupiah. Hingga akhirnya Rulin memperoleh kabar bahwa Bangkit berada di rumah keluarganya di Sumeneb, Madura pada September 2017. Rulin, yang saat itu sudah berpacaran dengan Bambang Irawan, lantas mencoba menemui Bangkit di Sumeneb dengan ditemani oleh Bambang, bermaksud menyelesaikan urusan hutang piutang itu dengan cara kekeluargaan. Namun begitu bertemu dengan Bangkit, ternyata responnya justru tidak mengenakkan. Bahkan Rulin dan Bambang katanya sempat diusir dari rumahnya oleh Bangkit. Nah, sejak saat itulah,
baik Rulin maupun Bambang mulai menyimpan rasa dendam pada Bangkit. Rulin dan Bambang saat itu juga bahkan telah melapor ke Polsek Sumeneb dengan tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Bangkit. Bahkan sampai Rulin menikah dengan Bambang Desember 2018, nyatanya Rulin masih harus membayar tagihan cicilan mobil yang dikuasai oleh Bangkit tersebut. Sebagai suami, Bambang tentu saja tidak rela jika istrinya terus-menerus harus membayar cicilan kredit mobil yang tidak semestinya. Karena itu Bambang mengatakan, suatu saat akan membuat perhitungan dengan Bangkit, berpesan pada Rulin istrinya agar segera mengabarinya jika suatu hari bertemu dengan Bangkit. Nah, tiba pada Senin 14 Oktober 2019, Rulin yang tak sengaja mengetahui jika Bangkit juga sedang mengikuti training kerja di kantornya, saat itu segera menghubungi suaminya Bambang Irawan. Hingga kemudian Bambang mengajak 4 temannya untuk membantunya memberikan pelajaran pada seseorang dengan mengatakan pada keempat temannya itu bahwa orang tersebut ingin mengganggu rumah tangganya. Karena itu, si keempat teman Bambang menyetujuinya hanya karena rasa solidaritas kepada teman saja. Bambang mengatakan jika awalnya penculikan itu untuk menakut-nakuti saja, agar si Bangkit cepat membayar hutang cicilan mobilnya pada Rulin. Sementara itu, Rulin Rahayu mengaku sebelum kejadian penculikan dan pembunuhan, dia sudah sempat melaporkan perbuatan korban ke Polsek setempat. Rencananya, setelah mengetahui keberadaan korban di Surabaya, dia dan suaminya akan membawa Bangkit ke Polsek setempat untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Namun Rulin tidak menyangka jika suaminya ternyata gelap mata hingga nekat menghabisi nyawa mantan kekasihnya itu. Rulin mengaku bahwa mengetahui kematian Bangkit dari polisi yang menjemputnya untuk diperiksa. Menurut keterangan polisi, ada uang senilai Rp900.000 milik Bangkit yang kemudian diambil oleh Bambang dan kemudian dibagikan ke pelaku lain yang sudah membantu mengeksekusi dengan pembagian masing-masing memperoleh Rp200.000 untuk keempat teman Bambang. Dan yang Rp100.000 dipegang sendiri oleh Bambang. Para terdakwa ini disidangkan secara terpisah, sesuai dengan peranannya masing-masing. Namun, para terdakwa sama-sama diancam dengan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati. Namun, pada akhirnya, Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Bambang Irawan yang ketika itu telah berusia 28 tahun dengan 12 tahun penjara saja. Muhammad Imron dan Alang Rizky divonis 10 tahun penjara. Kresna Bayu dan M. Rizaldi divonis masing-masing 8 tahun penjara. Sedangkan untuk Rulin Rahayu, Pengadilan Negeri Surabaya yang digelar pada Mei 2020, hakim memvonisnya hanya dengan 5 tahun penjara saja. Yuk, kita ambil hikmah serta pembelajaran saja dari kasus ini ya. Terima kasih yang sudah mampir nyimak. Sampai di sini kisah ini. Jaga diri kalian ya. See you.